Sin lalu memperlihatkan Yura dan Bobby sedang berduaan di tepi kolam renang sambil minum anggur dan berbincang-bincang santai. Dan dengan pertemuan yang singkat ini, sebenarnya Yura sudah mulai menaruh hatinya kepada Bobby yang terlihat berniat baik kepada bapak Yura. Namun, sayang setelah itu hujan terus dengan deras, sehingga mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Saat Yura sedang mengambil handuk untuk mengeringkan rambutnya, Bobby terus saja meminum, sehingga mungkin dia mabuk. Scene kemudian berlanjut di suatu pagi hari di rumah keluarganya Yura. Terlihat bapaknya sedang mengecek kamar Yura, dan ternyata Yura tidak ada di kamarnya. Ibu tiri Yura menanggapi biasa saja ketika bapaknya Yura mengatakan bahwa Yura tidak ada di kamarnya. Karena ibu Yura yakin bahwasanya semalam Yura berada di tempat Bobby. Kan sebentar lagi juga Yura bakalan menjadi istri Bobby. Saat mereka sedang menikmati sarapannya, tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang ke rumah mereka. Setelah dicek, ternyata itu adalah Bu Sadewo yang datang dengan membawa pengawal-pengawalnya, lalu menunjukkan tentang perjanjian surat hutang piutang. Di sini ini kita diperlihatkan bahwa ternyata ibu tiri Yura sudah berhutang sebanyak 5 miliar kepada keluarga Sadewo. Bayangkan, 5 miliar di sekitar tahun 90-an itu adalah uang yang sangat banyak. Dan di sini kita juga diperlihatkan bahwa ternyata ibu tiri Yura ini menjadikan Yura sebagai jaminannya. Sehingga di sini terjawab alasan kenapa ibu tiri Yura menjodohkan Yura dengan Bobby. Tapi pada pagi hari itu, perjanjian itu akhirnya batal karena Yura telah merampok Bobby dan membuat mukanya cacat. Begitu kata Ibu Sadewo. Makanya Bu Sadewo datang untuk mengusir keluarga Yura dari rumahnya. Lalu Bapak Yura segera naik mobil untuk mencari Yura. Dengan saran dari adik tirinya Yura, akhirnya mereka mendatangi rumah temannya Yura yang tidak lain adalah Oka dan Tian, yang sebelumnya pernah menyamar jadi pengantar bunga. Akhirnya, Oka menunjukkan di mana Yura berada, dengan syarat bapaknya Yura tidak boleh membawa Yura kembali ke rumahnya. Akhirnya mereka mendatangi Yura yang ternyata sedang bersama Tian mengunjungi makam ibu kandungnya Yura. Sambil terlihat di sini wajah Yura terluka. Scene kemudian kembali ke kejadian sebelumnya, yaitu saat Yura berada di tempat Bobby. Dalam keadaan mabuk, Bobby terus menggoda Yura dan berusaha memperkosa Yura. Tentu saja Yura menolak, bahkan menampar Bobby. Bobby yang kesal dan marah pun akhirnya memukul wajah Yura, sehingga di scene sebelumnya kita diperlihatkan wajah Yura berdarah. Untungnya, Yura berhasil kabur dengan memukulkan botol minuman ke wajah Bobby, dan tentunya dengan bantuan Tian dan Oka. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan bapaknya Oka yang sedang masak. Tapi di sini Oka malah sibuk masak yang lain, masak mie instan. Di sini kita juga diperlihatkan bahwa keluarga Oka ternyata sangat rukun, sangat baik hubungannya dengan anak-anak kosnya. Selanjutnya saat di kampus, Oka terus membujuk Tian agar segera nembak Yura. Tapi Tian justru mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Beberapa saat kemudian, Nisa, adik tirinya Yura, datang ke kampus untuk memberitahu Yura bahwa ternyata rumah, mobil, dan perabotan-perabotan semua sudah dijual dan hanya laku 1,5 miliar. Itu artinya belum cukup untuk melunasi hutang-hutang keluarganya. Bahkan lebih parahnya lagi, sekarang bapak Yura sedang dirawat di rumah sakit karena stroke. Di sini sangat terlihat Yura kebingungan untuk mencari uang. Makanya ketika dia pulang, dia pengen banget segera membuka usaha mie instannya bareng Oka dan Tian. Bahkan dia pun juga mengundurkan diri dari kampusnya, padahal IPK dia bagus dan dapat beasiswa. Semua itu Yura lakukan tentu saja untuk melunasi hutang-hutang keluarganya, supaya Yura punya waktu untuk bekerja dan menghasilkan uang. Namun sayangnya saat itu nilai tukar rupiah dengan dolar sedang tidak baik, sehingga membuat Yura kesulitan mencari pekerjaan.
Scene kemudian berlanjut ketika Yura mendatangi rumah sakit untuk menjenguk bapaknya. Ternyata bapaknya tidak berada di kamarnya karena sudah pulang. Yura pun merasa kebingungan. Akhirnya mendatangi kontrakan keluarganya. Dan ternyata di sana sudah ada Oka dan Tian. Lalu Tian menjelaskan bahwa semuanya sudah beres. Biaya rumah sakit, biaya kontrakan selama 2 tahun, semua sudah dilunasi oleh Tian. Tapi Yura merasa bingung dan mempertanyakan kepada Tian dari mana Tian mendapatkan uangnya. Lalu Tian menjawab bahwa tidak mungkin dia mendapatkan uang dari hasil mencuri. Lalu Tian mengungkapkan alasannya kenapa selama ini dia membantu Yura. Ternyata alasan Tian selama ini membantu Yura adalah karena Tian sayang terhadap Yura. Dan singkat cerita, Yura menerima cinta Tian karena menghargai kebaikan Tian. Scene kemudian memperlihatkan usaha mie instan Yura, Oka, dan Tian yang ternyata sekarang sudah sukses. Di hari pertama langsung sukses mendapatkan penghasilan yang banyak. Dibarengi dengan adik tirinya Yura yang juga berprestasi di sekolahnya. Dan si ibu tiri Yura sekarang juga terlihat mulai berlaku baik kepada Yura. Kita juga diperlihatkan harmonisnya hubungan keluarga Oka yang ternyata kadang membuat Yura ingin mendapatkan keluarga seperti keluarganya Oka. Hubungan percintaan antara Yura dan Tian pun juga semakin serius. Ditunjukkan dengan lamaran Tian kepada Yura dengan membuatkan cincin dari rumput-rumput kering. Yura pun menerima lamaran Tian, tapi dia meminta untuk dikenalkan dengan keluarganya Tian.